Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 1 pengenalan C++ untuk praktikum pemrograman komputer untuk semester 4. Jadi pada praktikum kali ini akan membahas mengenai pengenalannya terlebih dahulu. Untuk praktikum pemrograman komputer nanti akan dibagi dua, yaitu yang sebelum UTS itu mengenai bahasa pemrograman C++ dan nanti yang setelah UTS akan menggunakan pemrograman Android. Jadi yang pertama sebelum kita mencoba pemrograman menggunakan C++, kita kenalan terlebih dahulu seperti itu. Jadi di sini sesuai dengan di modulnya, bahasa pemrograman C++ di sini sudah dikenalkan sejak tahun 83. Mungkin yang dulu kalau misalnya waktu SMA sudah pernah belajar bahasa pemrograman, biasanya bahasa ini yang pertama kali diajarkan seperti itu. Atau biasanya ada juga yang menggunakan Visual Basic kalau misalkan untuk yang di tingkat SMA. Di sini bahasa ini merupakan bahasa pemrograman komputer tingkat tinggi dan banyak digunakan karena kecepatan eksekusi yang cukup tinggi. Jadi kan di sini untuk melakukan pemrograman itu biasanya antara satu dengan yang lain letak perbedaannya terdapat di kecepatan proses eksekusinya. Karena ketika prosesnya di sini terlalu lambat, maka kita jadi tidak memerlukan begitu nanti untuk pemrogramannya karena menggunakan manual saja sudah bisa. Tetapi kalau misalkan nanti membutuhkan misalkan perhitungan dalam tingkat tinggi kayak misalkan perhitungan berpangkat atau mungkin integral dan lain sebagainya yang itu cukup susah kalau misalnya kita lakukan secara manual. Nah, itu bisa dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman seperti itu. Ya mungkin nanti kalau untuk yang integral dan lain sebagainya akan dipelajari di mata kuliah selanjutnya di komputasi biomedis. Sedangkan untuk yang di pemrograman komputer ini masih pengenalan awal mengenai apa saja yang sintaks-sintaks di dalamnya dan lain sebagainya. Kalau untuk bahasa pemrograman sendiri sebenarnya ada banyak jenisnya, mulai dari kalau yang kita pelajari ini C++, nanti kemudian ada yang Java di Android, ada juga yang menggunakan DLP dan lain sebagainya. Kemudian di sini bahasa pemrograman C++ bersifat case sensitive. Jadi di sini antara huruf kecil dan kapital itu berbeda. Jadi harus diperhatikan ketika nanti melakukan penulisan di bahasa pemrogramannya karena di sini untuk dia termasuk case sensitive di situ. Dan dalam hampir semua perintahnya menggunakan huruf kecil. Jadi contoh, nah di sini ini ada listing program sederhananya. Misalnya contoh 1. Nah ini by default ya di sini. Jadi ada namanya bagian yang utama, sama yang bagian atasnya ini merupakan compilernya. Jadi di sini ada pagar include eostream.h. Ada juga nanti yang iomanip.h. Nah, kemudian ini yang inti pemrograman itu ada yang di bagian ini, int main. Int di sini maksudnya bagian utamanya ya di sini. Ini ada cout, kemudian ada teknik biometric owner /n. Nah, di sini berarti cout itu akan menampilkan, kita ingin menampilkan sesuatu, apa yang mau ditampilkan, nah ini tertulis di dalamnya dan harus diupdate oleh petik 2 setelah ada kurang dari 2 kali seperti ini. Jadi ini merupakan sintak penulisannya dan harus diikuti. Jadi yang ada di dalam petik 2 kali ini yang akan tampil nanti ketika dieksekusi atau dijalankan. /n untuk enter seperti itu. Nah, di sini ada keterangannya. Kalau untuk yang include eostream.h di sini menginstruksikan kepada compiler untuk menyisipkan file lain saat program dikompilasi. Yang .h ini kan tadi saya sempat menyebutkan ada iomanip begitu, itu merupakan file header yang berisi fungsi-fungsi yang nanti akan dipakai dalam bahasa pemrograman. Selain itu ada lagi yang lain. Nah ini tadi ada yang int main. Jadi ini merupakan bagian fungsi dari awal dan akhir eksekusi program C++.
Jadi judul fungsinya atau di sini yang main itu berarti yang utama di sini. Yang dia tandanya apa? Dia yang akan dieksekusi di dalamnya itu akan diapit oleh kurung kurawal, buka dan tutup seperti itu. Kemudian tanda kurung yang mengapit ini merupakan argumen fungsi. Jadi biasanya di sini kalau untuk yang main dikosongi, tapi nanti ada juga yang ada isinya. Kalau misalkan kita membuat suatu fungsi, nanti akan ada topiknya tersendiri. Kemudian tadi yang see out itu berarti akan menampilkan sesuatu yang di dalam tanda petik 2 ini. Seperti itu. Kemudian untuk memberikan komentar atau istilahnya sesuatu notes begitu, kita bisa menggunakan double slash atau menggunakan slash bintang dan bintang slash harus diapit begini. Kalau menggunakan double slash itu langsung di awal baris saja. Nah, seperti itu. Tipe datanya. Nah, ini tipe datanya akan nanti berpengaruh karena di sini ada misalkan tulisan dengan angka nanti akan dibedakan. Kalau misalkan karakter, nah ini sedikit ya range-nya dan ini biasanya digunakan untuk yang tulisan huruf begitu. Kalau mungkin ada int itu integer, jadi dia 2 byte ini range-nya. Kemudian ada long integer, jadi 4 byte lebih luas range-nya. Ada float, nah ini biasanya untuk yang desimal range-nya, tapi ini min kali 10 power minus 38 sampai plus 38, double lebih besar lagi, yaitu sama-sama desimal dan juga ada long double. Kemudian nanti ada beberapa istilah yang akan sering kita temui ketika kita menggunakan bahasa pemrograman. Dan yang pertama adalah variabel. Nah, variabel di sini kan mungkin kalau sudah familiar ya sejak SMP, SMA menggunakan istilah variabel atau peubah begitu ya. Nah, itu di sini kita juga menggunakan nilai peubah karena misalkan dalam suatu proses perhitungan kita kan nggak selalu menggunakan angka yang sama terus-menerus, sehingga agar lebih mudah kita anggap menjadi suatu variabel yang kemudian variabel itu yang bisa kita ubah-ubah misalkan menjadi suatu inputan dan lain sebagainya. Contoh misalkan ini penulisannya seperti ini. Jadi tipe data terlebih dahulu, kemudian spasi baru variabelnya apa. Jadi misalkan ada tulisan seperti ini, int spasi a, y. Ini berarti ada variabel a dan y yang itu tipe datanya integer. Kalau yang di bawah ada double x, berarti variabel x dengan tipe datanya double. Dan harus diperhatikan ini yang penting, harus diakhiri tanda titik koma. Nah, seperti yang di atas tadi dicontoh ini. Waktu see out terakhir ada titik koma. Ini wajib ada untuk mengakhiri setiap baris atau setiap instruksi. Kalau misalkan tidak ada, pasti nanti akan ada peringatan error seperti itu. Atau bisa juga kalau misalkan variabelnya di sini langsung diberi nilai awal karena dia berupa konstanta, misalkan seperti itu ya. Kita bisa tulis int x sama dengan 0 titik koma. Int berarti integer, variabelnya x dengan x itu nilainya 0. Seperti itu. Atau kalau memang mau konstanta gitu, kita bisa juga langsung const tipe datanya apa. Kemudian ada juga operator. Nah, kalau operator ini mostly sama dengan pada umumnya ya. Cuma mungkin kalau perkalian di sini menggunakan bintang, pembagian tuh slash, kemudian ada sisa bagi atau modulo, itu pakai persen, penjumlahan plus, pengurangan minus. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga ini yang mungkin baru. Jadi, nah ini nanti akan ketemu yang seperti ini. Jadi ada X sama dengan X plus 1. Maksudnya apa? Jadi kalau ada yang ketemu seperti ini maksudnya adalah X yang baru itu sama dengan X yang lama sama dengan plus 1 ditambah 1. Jadi tadi misalkan kita tentukan yang di awal X-nya itu nilainya 0 gitu. Kemudian kalau ada perintah seperti ini maka akan dijalankan X yang lama berarti 0 plus 1. 1 berarti X yang baru sekarang nilainya 1 seperti itu. Atau minus begitu. Dan 2 ini bisa kita tulis menjadi lebih sederhana sebagai seperti ini. Yang ini bisa jadi X plus plus atau plus plus X. Yang X sama dengan X min 1 itu bisa jadi X min min atau min min X. Ini sama. Kalau yang ini bisa disebut increment, ini decrement. Di naik-naik 1 atau turun-turun 1. Begitu. Tapi kalau misalkan 2, nah ini harus ditulis seperti ini, tetap tidak bisa pakai ini. Khusus untuk yang 1 saja.
Kemudian, nah ini untuk operasi pengerjaannya. Nah ini kalau yang normal bisa tulis seperti ini. Kalau ada yang seperti ini berarti dia itu pengerjaannya sama kayak yang tadi, tapi sekarang ada angkanya ya, bukan cuma angka 1 begitu. A plus sama dengan 5 itu sama dengan prosesnya A sama dengan A plus 5. Jadi A yang lama ditambah 5 itu menjadi A yang baru. Kayak begitu. Ini sama untuk yang lainnya. Kemudian ada juga operator hubungan. Nah, di sini biasanya untuk suatu keadaan tertentu, misalkan ada kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan double. Nah, ini kalau misalkan berupa suatu keadaan, nah ini pakai yang ini. Misalkan kita mau pakai jika maka gitu keadaannya. Jika A sama dengan B. Nah, ini sama dengannya pakai yang double seperti ini. Bukan yang cuma satu kali, karena itu berupa keadaan, bukan suatu pernyataan. Gitu. Kemudian ada juga operator, kalau ini dan logika N pakai double N, ada logika OR pakai double garis berdiri seperti ini. Seperti itu. Kemudian ada input dan output. Nah, tadi kan sudah ketemu output ya yang mau menampilkan pakai C out. Kalau bentuk yang mau berupa masukan itu pakai C in. Nah, untuk yang pertama kita akan coba yang atas tadi. Nah, ini contohnya. Jadi yang akan kita pakai di sini, kita akan pakai aplikasi namanya Dev C++, bisa dicari online free, open source begitu. Nanti ketika diinstal akan tampilannya seperti ini. Nah, setelah ada tampilan seperti ini, klik new atau file new, kemudian pilih yang project. Kemudian pilih yang console application. Nah, ini baru kemudian namanya terserah mau dinamain apa ya. Kemudian klik OK. Nah, kemudian di sini kita mau pilih mau disimpan di mana. Jadi harus di-save terlebih dahulu ya project-nya. Jadi saya sarankan kalau yang seperti ini disimpan aja terlebih dahulu ke satu karena nanti akan jadi satu folder tertentu. Jadi langsung sudah pastikan terkumpul semua, jangan sampai kemudian nanti salah masukkan. Sekarang saya tulis bab 1 begini ya. Nah, di sini saya save. Nah, by default akan muncul seperti ini. Dan kita akan menulis codingnya itu di sini. Setelahnya kurung kurawal, di dalamnya int main di sini. Misalkan kita langsung tulis seperti tadi ya, C out, kemudian kurang dari 2 kali, petik 2 kali. Nah, ini otomatis kalau kita pencet petik akan muncul 2 seperti itu. Misalkan kita nulis teknik biomedis Universitas Airlangga /n. Nah, jangan lupa titik koma. Nah, setelah itu kita bisa running pakai compile and run ya. Jadi ada 2. Kalau compile itu berarti diproses dulu. Kalau di run langsung sekalian nanti dijalankan. Kita ambil yang langsung 2 aja pakai F11. Nah, kita save juga ini di folder yang sama. Ada yang salah. Apa ada yang kurang? Oke, kalau misalkan ini saya running, tadi sempat saya di running. Nah, ini ada error di sini.
Jadi di sini kalian bisa lihat errornya di baris berapa, lihat line-nya, kemudian keterangannya seperti apa. Nah, ini sebenarnya permasalahan ada di baris ke-6. Di sini ada keterangan harusnya seperti ini. Nah, ini bisa sebenarnya kita tuliskan di sini. STD pakai titik dua kali, kemudian kita running lagi. Nah, ini sudah berhasil, sudah muncul. Nah, selain itu, nah ini seharusnya ini udah standar ya. Ketika misalkan kalian memakai aplikasi yang lain, bukan Dev C++, ada yang online, itu biasanya beberapa minta memang per barisnya dikasih ini untuk di bagian coding utamanya. Nah, biar tidak nanti berulang terus-menerus, kita bisa menggunakan cara lain, yaitu dengan cara di sini nambah namanya using namespace std titik koma. Jadi di luarnya int main, di bawahnya include ini. Nah, ini kita pakai itu, kemudian yang ini kita hapus. Nah, ini hasilnya akan sama. Nah, ini tampilannya baru keluar. Seperti itu ya. Nah, ada beberapa hal di sini yang cukup penting mungkin tadi belum sempat saya sebutkan, yaitu misalkan ada return di sini. Return di sini kalau misalnya kita hapus, nanti itu kalau misalnya sudah tampil akan langsung hilang. Nah, dengan adanya return di sini, maka nanti tampilannya tadi yang ada Windows-nya window yang keluar tadi berwarna hitam, berlatar hitam tadi akan muncul sampai nanti kita apa namanya? Space atau enter begitu. Jadi misalkan ya di sini saya beri komen, jadi tidak saya gunakan. Oh, sama ternyata. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian kita bisa juga tadi nyoba yang selanjutnya, misalkan operasi perhitungan. Nah, ini kita mau menghitung luas dan keliling segitiga sama kaki. Nah, di sini kita akan coba yang ini di save dulu, kemudian kita buat file baru. Tadi, yes. Tetap di bab 1 aja ya, tetap di sini ngumpul semua. Kita langsung beri tadi aja ya, biar langsung. Kemudian program kita kasih notes di sini menghitung luas dan keliling segitiga sama kaki. Nah, di sini yang pertama ya, kita cek. Nah, di sini selain menggunakan IOStream, kita juga harus menambahkan math include untuk proses perhitungan matematis. Terus kemudian di sini kita mau memakai dua variabel. Jadi di sini integer aja, alas dan tinggi begitu ya. Terus kemudian untuk hasilnya karena bisa aja dia berupa desimal, kita pakai float. Luas keliling ada sisi miring juga. Karena untuk menghitung keliling kita butuh sisi miring. Begitu. Kemudian setelah variabelnya sudah selesai, kita langsung, nah kita di sini menggunakan inputan. Kita menggunakan inputkan alasnya di sini langsung kita pakai cin. Nah ini kalau si out dia pakai kurang dari 2 kali, kalau cin dia lebih dari 2 kali. Alas A
tinggi. Kemudian kita menghitung sisi miring. Sisi miringnya di sini kan karena segitiga sama sisi ya, sama kaki di sini. Dipakai kalau sama kaki, nah ini rumusnya ada yang kurang sesuai ya. Kalau sisi miringnya harusnya di sini ini akar tuh pakai square root dari SQRT. Kemudian yang di tengah di sini A/2 itu dikuadratkan ditambah T dikuadratkan. Kenapa A/2? Nah, kita kalau misalnya kita lihat segitiga sama kaki, kita lihat tingginya kan ada di tengah-tengah gitu ya, dan pas di antara di tengah-tengah posisi alasnya. Harusnya seperti ini. Kemudian kalau misalkan kita mau tampilkan sisi miringnya. Sisi miring sama dengan cara nampaknya begini. Kalau mau memanggil kembali ke sisi miring tadi. Kita mau enter misalkan seperti ini. Kemudian kita hitung luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Kita tampilkan luasnya. Luas. Kita pakai ini biar nanti ada enternya. Kalau misalkan mau pakai tab, bisa pakai /T, keliling. Kalau kelilingnya di sini kan alas tambah sisi miring kali 2. Siap. Keliling. Ya, keliling. Jangan sampai typo karena itu nanti akan pengaruh ke hasilnya. Oke, ini kurang titik koma. Nah, kita coba aja, semoga sudah ada yang salah. Kalau ini sepertinya segitiga siku-siku, atau kita bisa pakai slash n, bisa pakai ENDL, ini artinya n-line di sini. Coba kita run, compile and run F11, kita save dulu. Jangan sama, ini 2. Semoga tidak ada yang salah. Oh, ada yang salah. Oh, ada yang typo. Kita run lagi. Masih ada yang salah. Nah, sudah benar. Alasnya misalkan saya pakai 10. Tingginya 10. Nah, 10 sama 10 berarti luasnya 50 benar. Nah, ini angkanya nggak enak ya. Coba kita ulang lagi, kita pakai angka yang lebih enak. 10 sama alasnya 10, tingginya 4. Nah, kalau sisi miringnya berarti 1. Ada yang salah masih di sisi miringnya. Kita coba cek lagi. Mungkin
Harusnya sudah benar. Ini 0,5 aja. Coba kita ulang. Nah, di sini ya, kalau misalnya coding seperti ini bisa, oh ada yang salah. Nah, ini mungkin karena invalid operand of type double integer to binary operator. Oh, nggak mau. Oh, mungkin harus double, di sini kita pakai double juga. Oh, tidak mau juga. Ini biasanya penulisan seperti itu pengaruh. Dan alasnya, kalau alasnya 10, berarti kan 5 sama 12. Sama 2 harusnya sisi miringnya 13. Nah ini masih ada yang salah di sisi miringnya. Nanti bisa dicek lagi kesalahannya di mana. Sisi miringnya harusnya sudah benar. Kalau ini bisa juga kita pakai seperti ini. Kita kasih kurung biar memang udah pasti. Ini yang dikerjakan dulu. Nah, kurang 1. Misalkan dari 10 sama 12. Nah, ini udah benar. Nah, ini ada mungkin kurang kurung tadi. Nah, itu seperti itu. Nanti bisa coba dibuat main-main seperti apa misalkan dengan rumus yang lain dan lain sebagainya. Oke, sekian untuk materi kali ini. Terima kasih.